Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji Pekanbaru, Kepulauan Riau ya. Oke, betul ya. Oke, apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Sehat ya. Ini agak melelahkan hari ini kan? Baik ya. Agak melelahkan kan? Karena dari pagi tadi pembukaan ya, yang datang kan nggak semua datang, nggak semua hadir hari ini ya. Oke, ini kan kebetulan hari ini Bunda Harlis ini menggantikan Bapak Dewa, tapi yang menggantikan bukan Bu Dewi, Bunda Harlis. Kalian bisa panggil Bu Harlis atau Bunda Harlis bebas, asal jangan Bapak saja gitu ya. Oke, Pak Dewa itu kebetulan sekarang masih posisi Surabaya di perjalanan, jadi nggak bisa mengajar kalian. Itu dadakan karena memang beliau masih mahasiswa S3, jadi harus menyelesaikan penelitiannya, disertasi. Jadi kalau disertasi itu ya kayak gitu nungguin profesornya dulu, jadi mohon maaf, ini harus digantikan oleh saya. Ini gampang sekali sebenarnya MSDM, karena apa? Kalian sendiri background-nya MSDM, betul ya? Semester berapa ini rata-rata sama semua kah? Satu kelas? Semester 8, Bu. Semester 8. Oh, udah canggih tuh. Udah canggih. Ini KKNI 3 yang diangkat, jenjang KKNI 3 itu jenjang awal, jadi permulaan. Jadi kalian hanya merefresh yang materi lama ini ya, tentu saja. Kalau semester 8 udah mau berakhir nih. Berarti sudah mulai skripsi ya ini ya? Sudah masuk ya? Udah, Bu. Semuanya semester 8? Tidak, Bu. Ada juga yang semester 6. Oke, baik. Ada semester 6, ada semester 8. Oke, jadi tidak satu kelas. Oke, ini sebelum masuk ke materi ini kan tadi ada mengelola administrasi, udah ngintip kan, udah di-share ya. Terus mengelola upah, ya, administrasi upah, administrasi pekerja. Yang namanya MSDM itu pekerjanya. Jadi ketika tadi ada di kewirausahaan, MSDM masuk. Di keuangan ada masuk tentu. Terus di mana lagi? Di digital marketing masuk juga, karena memang SDM basicnya adalah SDM itu pelakunya mau pakai visi yang sebagus apapun, misi yang bagus apapun, mau yang sekeren apapun yang ditulis dalam tulisan, dalam tata tertib mungkin, dalam SOP mungkin, dalam SK, tetapi kalau SDM itu sendiri tidak lincah, agility ini namanya agility ini ya, nggak jauh-jauh ini bahasanya kalau MSDM ini agility. Jadi kelincahan yang diminta. Yang tadi Bunda Haris bilang bahwa pagi tadi semua SOP berubah ketika pandemi ini. Dari SOP online menjadi SOP offline menjadi SOP online. Tapi sekarang masih hybrid ya, 50-50 ya, 50 online, 50% offline. Nah, sekarang nih sebelum masuk ke materi, seberapa pentingkah SDM itu sebenarnya? Tadi kan Bunda Haris bilang, oh ada di mana-mana. Ada di materi Diklat ini semua ada SDM-nya. Oke, bisa bantu Bunda Haris ini untuk seberapa penting sih SDM itu? Semester 8, jangan mau kalah. Semester 6, jangan takut menjawab. Emon? Apa perlu disebut namanya ini? Ayo, dengan kerelaan hati, seberapa penting SDM? Loh, katanya penting. Loh, di semua tadi loh ada SDM. Loh, terus pilihannya banyak nih SDM. Kenapa memilih SDM? Oke, ada yang bisa bantu? Hari ini Hari Kartini. Banyak perempuannya kah di sini? Oke, sekarang boleh Bunda tuh suka nggak apa namanya menggelitik mahasiswa yang tidak buka kamera justru. Anita MSDM boleh? Anita MSDM? Iya, Bu. Maaf, Ya. Bu, nggak kameranya rusak. Oh iya, nggak apa-apa, santai aja. Seberapa penting Anita menurut kamu SDM itu seberapa penting?
Bu, menurut saya SDM itu sangat penting di setiap bidang manajemen karena MSDM merupakan suatu bidang manajemen yang memfokuskan pada sumber daya manusianya, itu tenaga kerjanya. Jadi setiap bidang manajemen, setiap organisasi perusahaan itu membutuhkan manusia untuk menjalankan tujuan mereka untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Gitu, Bu. Pinter ya. Ini semester berapa, Anita? Semester 8, Bu. Oh iya, semester 8. Semester 6 coba. Siapa ya semester 6 ya? Tadi bolehkah Wahyu Jatmiko semester berapa ini? Wahyu. Wahyu. Jangan-jangan tidur dah. Wahyu. Wahyu kemana? Adik Christian Joy. Adik. Ya, Bu. Ya, ayo nak. Tadi kan menurut Anita seperti itu. Setuju Oh, ya, tidak Bu. sih? Oke, Bu. Bentar, Bu. Kan kalau menurut saya kan, Bu, Ya, ya dong. kenapa MSDM sangat penting, Bu? Ya. Karena kan, Bu, ini kan kita tahu sendiri MSDM itu kan manajemen sumber daya manusia. Jadi kita membutuhkan orang MSDM ini supaya kita bisa menyaring gitu, Bu. Apa itu karyawan-karyawan yang berpotensi gitu, Bu. Jadi kita tidak bisa hanya menerima semua karyawan, hanya saja kita menseleksi mereka. Itu makanya perlunya manajemen MSDM gitu loh, Bu. Oh iya, bagus sekali. Adik semester berapa? Saya semester 6, Bu. Oh, pas Semester berarti ya. 6. Udah ada semester 6 dan ada semester 8. Oke. Bu. Ini agak berisik ya, tetangga ada anak kecil. Sebentar, ini kalau gitu langsung share saja. Kayaknya sudah mulai panas nih. Sudah hebat. Oke, udah share dulu. Oke. Ini harus di sini slideshow. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Sudah nampak kah? Share screen-nya sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, ini unit kompetensi bidang manajemen sumber daya manusia. Bidang MSDM itu luas sekali ya. Tapi pelakunya SDM itu yang sangat perlu. Pelakunya dulu gitu. Nah, ini ada skema human capital staff. Ini adalah jenjang KKNI 3. Jenjang staff KKN 3 itu. Kalau 4 ke atas baru bisa dikatakan manajer. Ini KKN 3. HCS atau human capital ini bagian dari MSDM tentu saja. Ini kan human capital ini kan in English ya. Ini kita memakai materinya dari SKKNI. Ini nomor 307 tahun 2014. Dan ini yang lama sudah beberapa kali sudah diganti, tapi yang untuk jenjang 3 ini kita memakai masih yang lama. Ini subsektor manajemen sumber daya manusia. Oke, ini harus dipindah-pindah. Ini nggak kelihatan. Oke, ini skemanya. Di sini jadi skema itu satu skema. Jadi kita kalau beda dengan mata kuliah ini per bab mungkin ya. Bisa dikatakan ini per bab. Jadi ini bab 1, tapi ini sebenarnya per skema ada beberapa bab. Per skema ini ada beberapa topik ya. 3 topik, 3 unit istilahnya, 3 unit. Nah, ada 4 nih. Melakukan pengelolaan administrasi pekerja yang tadi. Kenapa administrasi pekerja perlu dikelola? Nah, tadi kan bilang bahwa ya kan kita nggak bisa kalau asal-asalan ambil, harus sesuai kompetensinya, harus sesuai keahliannya. Itulah kita kelola. Itu melakukan kelola. Nah, dalam mengelola ini tentu membuat prosedur administrasi pekerja, melaksanakan administrasi pekerja. Nah, terus kemudian kita menghitung upah lembur tentu ya. Ini menyiapkan perhitungan upah lembur, menghitung upah lembur. Ini posisi menghitung upah lembur tentu sudah menjadi staf ya. Karena dapat gaji dan kemudian lembur. Nah, kemudian melaksanakan pencarian sumber calon pekerja. Nah, ini rekrutmen ini sebenarnya nanti ini
Derinda ya. Derinda yang akan mengupas ini hari Minggu ya. Memang kita bagi-bagi supaya kalian tidak bosan juga. Nah, kemudian melakukan administrasi pengupahan. Ketika tadi administrasi pekerjanya yang di prosedurnya bagaimana ya? Prosedurnya itu diolah administrasinya. Terus kemudian menghitung upah lembur dan melakukan administrasi pengupahan. Ketika kita sedang menghitung ini hanya menghitung saja untuk sesuai absensi, sesuai jabatan, insentifnya berapa gitu kan. Nah, kemudian ini administrasinya baru terlihat di sini ada pengupahan dan kesejahteraan ya. Ini ada melaksanakan administrasi. Jadi administrasinya teratur dikelola. Nah, awalnya tentu langkah-langkah ini kenapa harus melakukan administrasi pengupahan, kenapa harus menghitung upah lembur. Nah, ini sebenarnya sebelumnya harusnya dengan melaksanakan perencanaan. Merencanakan dulu sumber dayanya ini ya, pekerjanya, merekrut, mempersiapkan rekrutmen. Ini adalah pertama sebenarnya. Cuma kebetulan memang trainernya hanya bisa hari Minggu. Ya, ini merencanakan rekrutmen, melaksanakan. Ketika merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian melakukan evaluasi, ya kan? Itu selalu begitu. Ini jadi kita nggak jauh-jauh dari di situ aja. Nah sekarang nih tujuan dan manfaat. Ini dapat membuat dan melaksanakan administrasi kepersonaliaan. Nah ini staf personalia nih buat administrasi ya. Nah dapat mengidentifikasi kebutuhan pekerja dan program rekrutmen. Kenapa diidentifikasi? Ada yang bisa jawab kenapa diidentifikasi? Kebutuhan pekerja harus diidentifikasi ya. Kenapa ini nak? Kira-kira? Halo. Kenapa harus diidentifikasi loh? Kebutuhan pekerjaan harus diidentifikasi. Mengapa demikian? Widya Sri bisa jawab? Kenapa kebutuhan pekerja diidentifikasi? Kira-kira? MSDM loh. Ayo. Widya? Belum dibuka, masih mute. Belum dibuka, Widya. Iya, Ya. Bu. Ya, kenapa kebutuhan pekerja harus diidentifikasi? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab lainnya? Kenapa harus diidentifikasi? Yarni tahu? Rita? Retno? Denny Ahmad? Oke. Lupa ya. Jadi kebutuhan pekerja kalau tidak diidentifikasi, ya tentu kita kelebihan pekerja dong. Asal ambil aja, pokoknya setiap bulan ambil aja. Ya. Tapi tidak ada kebutuhan, ya rugi dong, ya kan? Betul tidak? Jadi itulah perlunya identifikasi. Nanti kalau pas ujian, pertanyaannya ada kayak gitu juga ya. Karena ada latihan ujiannya, ada nilainya. Nah, dapat memahami prosedur administrasi pengupahan. Ada prosedurnya administrasi pengupahan. Saya gajian, pokoknya gajian aja. Harus minta ke mana? Ke kasir. Sebelum kasir kan harus melalui mana dulu? Kan ini muter dulu. Dari absensi itu dari personalia, baru udah di verified, baru turun ke mungkin manajer keuangan, baru turun ke bagian cairan tuh mungkin kasir atau bagian transfer gitu kan. Nah, hanya 4 ini tadi terus kemudian dapat menghitung. Jadi kan jadi jangan lupa bahwa 4 unit ini menuju lulusnya nanti kalian ujian nanti. Harus memahami ini. Ya. Kemudian harus diganti-ganti pindah-pindah ini. Kalau dipindah-pindah gimana ya? Enggak bisa. Nah, sekarang melakukan pengelolaan administrasi pekerja. Sesuai secara knowledge, secara pengetahuan itu ada di undang-undang, acuannya Undang-Undang Nomor 3 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 1992, Undang-Undang RI
nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga. Nah, sebenarnya peraturan organisasi atau perjanjian kerja bersama. Artinya gini, peraturannya ada di perusahaan masing-masing tentu. Jadi kalian ketika kerja, diterima kerja ya harus punya hitam di atas putihnya, ada kontrak kerjanya. Nah, keterampilannya kalian harus mampu itu mengelola database pengupahan, mengelola sistem informasi gitu kan. Nah, itu sikapnya diminta dari cermat dalam membuat menghitung upah, teliti juga harus menghitung upah dan rapi juga gitu ya, tidak berantakan. Nah, kemudian membuat prosedur administrasi pekerja ini adalah 1.1 itu subbabnya kebijakan dan atau peraturan organisasi tentang kepersonalian. Apa saja, ada absensi, ada cuti, ada perjalanan dinas, pelatihan, penilaian kinerja, hasil asesmen, data pribadi karyawan, dan lain-lain. Dikumpulkan dan dituangkan dalam prosedur kepersonaliaan sesuai dengan kebijakan dan atau peraturan organisasi serta mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Itu subbab berikutnya, ini prosedur administrasi kepersonaliaan dirumuskan secara tertulis atau berbentuk bagan alur proses sesuai dengan kebijakan atau peraturan organisasi serta mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Nah, ini kan ketika nanti turun di perusahaan pasti berbeda-beda dia punya prosedurnya. Ya. Jadi ini adalah intinya seperti ini nih, punya ada kebijakan apa? Oh, saya kebijakan absen boleh sebulan berapa kali absen. Cuti berhak nunggu setahun atau berapa ya. Terus ya ini adalah kebijakan masing-masing, ini juga masing-masing perusahaan berbeda. Nah, selanjutnya adalah database kepersonaliaan dimutakhirkan sesuai data personel serta kebijakan. Dan dimutakhirkan ini maksudnya ada yang masih muda itu tiba-tiba dia menikah, setelah menikah cepat langsung punya anak. Nah, ini harus dimutakhirkan. Ya, kalau tidak ini kan hubungan dengan pajak. Kasihan nanti ini kerugian bagi staff. Jadi ini adalah harus diinfo. Karena kalau mereka harus ya tidak hanya mengundang, tapi menginformasikan bahwa statusnya sudah berbeda, terutama yang laki-laki. Oke. Kemudian aktivitas administrasi kepersonalian dilaksanakan secara akurat dan tepat waktu. Dilaksanakan secara akurat ya. Nah, jadi kalau misalnya waktunya gajian tanggal 5, ya administrasinya segerakan sehingga tanggal 5 itu gajian nggak mundur gitu. Nanti mundur stafnya lari itu gitu kan. Oke, sekarang apa sih contoh kebijakan atau peraturan organisasi tentang kepegawaian ya? Contohnya nih, ada biaya pengobatan, data pribadi karyawan itu pasti ya. Pertama awal itu pasti sudah dapat data pribadi karyawan. Kemudian ada penilaian kinerja, ada pelatihan itu kayak kalian ini adalah SDM-nya untuk ya bersyukur kalian mendapatkan pelatihan ini secara gratis dari kampus. Itu kesempatan tidak 2 kali tadi, betul memang. Nah, kalau Bunda itu dulu tidak mendapatkan ini sih, semuanya bayar. Zaman dulu, karena zaman dulu internet juga nggak ada, susah sekali. Jadi ya, tapi bersyukurlah kalian mendapat fasilitas. Ada daftar kehadiran pegawai ya, harus ada daftar itu. Ada apa namanya, fingerprint kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh check log, kalau dulu tuh tanda tangan, sempat kayak gitu zamannya Bunda itu. Ada surat izin sakit cuti. Nah, itu semua sesuai dengan kebijakan per kantor tuh apa, SOP-nya berbeda. Ada SOP kepegawaian itu seperti apa. Nah, terus penggajian pegawaian itu juga sama sesuai undang-undang yang berlaku. Oke. Nah, tadi sudah Bunda sebutkan bahwa kebijakan atau peraturan kepegawaian dituangkan dalam SOP nih, ya. Ada macam-macam tadi sama semua ya. Database kepegawaian itu apa sih isinya? Formasi pegawai, penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, pembinaan karir pegawai, penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai mungkin ya. Ada mutasi pegawai, administrasi pegawai, kesejahteraan pegawai, semua database-nya ada. Proses pemberhentian atau pensiun, keputusan pemberhentian, perselisihan, pemberian tanda jasa ya. Data pegawai, dokumentasi kepegawaian. Dokumentasi kepegawaian itu pasti ada. Nah, penyusunan SOP pasti kalian sudah tahu. Standard Operating Procedure. Nah,
sebenarnya prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif. SOP itu dibuat seperti itu. Jadi SOP dituangkan beberapa kebijakan itu harus dilaksanakan tentu. Tidak bisa hanya untuk administrasi gaya-gayaan gitu. Itu tidak sesuai, implementasinya tidak sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan di situ. Nah, apa sih tujuannya SOP itu sebenarnya? Nah, tentu sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pekerjaan atau standarisasi, menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu, mengurangi dan meminimalisir kesalahan atau kelalaian pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, artinya gini, kalau misalnya lalai, ditegur enak, ini nggak sesuai SOP loh gitu. Kalau misalnya kita nggak punya SOP, ditegur kan pasti kan nggak ada dasarnya. Apa sih gitu. Jadi hari ini bisa diperbolehkan, besok tidak. Tapi kalau dengan SOP tidak sesuai. Nah, penyusunan SOP sekarang, prinsip-prinsipnya tentu konsisten, komitmen, perbaikan berkelanjutan, mengikat seluruh unsur memiliki peran penting, terdokumentasi dengan baik. Formatnya ya sederhana, ada ini kurang dari 10 tahapan, diagram alir, ada flowchart ya, narasi, format dan birokrasi tanpa gambar. Oke, SOP penting. Nah, penting pegawai dapat bekerja secara efektif, tadi sudah ya, tujuannya harus efektif. Sebagai pedoman dan acuan. Nah, kita punya pedoman. Kita menegur karyawan pedoman, kita melakukan sesuatu tuh lebih yakin gitu kan. Nah, ada simbol SOP dalam flowchart. Sebenarnya ini flowchart ini gampang sekali. Di ini ya, di Excel ya. Ini. Oke. Contoh dalam flowchart ini seperti ini. Nih. Contohnya ini kita kalau buat logonya di sini, nama perusahaan nih. Judulnya apa, rekrutmen nih. Nah, dokumen penerbit. Tapi ini sebenarnya ini contoh, artinya kalau mau buat model berbeda kantor ya itu terserah saja. Nih rekrutmen dan seleksi karyawan. Sebenarnya kalau kita lihat alur, ketika kita dibilang alur tidak hanya seleksi karyawan ya kita buat alur ya. Alur untuk apa namanya mengolah makanan itu juga ini dari barang mentah ke barang jadi itu juga kita punya alur. Uraian proses sama, penanggung jawabnya harus ada jelas sama. Oke, sekarang yang berikutnya adalah melakukan administrasi pengupahan. Secara pengetahuan tadi sama ya, undang-undangnya, peraturan tentang perpajakan, kalau misalnya pengupahan, peraturan organisasi dan atau perjanjian kerja bersama, upah dan kesejahteraan, pemotongan iuran bulanan pekerja, pemotongan berbagai kewajiban pembayaran pekerja. Nah, keterampilannya harus mampu mengelola database pengupahan, terus kemudian mengelola sistem informasi. Sikap tentu harus cermat, teliti, dan rapi tentu. Kalau hitung-hitungan uang tuh harus salah angka aja sudah tentu saja salah ini. Oke, membuat prosedur itu apa saja sih sebenarnya? Ketentuan tentang pengupahan dan kesejahteraan dikumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuannya ya dikumpulkan. Kemudian prosedur administrasi pengupahan dan kesejahteraan dirumuskan sesuai dengan kebijakan dan atau peraturan organisasi yang mencakup prosedur kerja, perhitungan, dan cara pembayaran. Jika ingin bertanya boleh ya, jadi nggak pada tidur semua. Kemudian melaksanakan administrasi. Sekarang melaksanakan nih. Administrasi pengupahan dan kesejahteraan. Upah dan kesejahteraan bruto dihitung sesuai nilai upah dan pemberian kesejahteraan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan perundangan. Pajak pekerja dipotong dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan perundangan. Administrasi pembayaran dilakukan secara akurat dan tepat, waktu sesuai dengan kebijakan dan atau peraturan organisasi yang berlaku. Nah, ketentuan peraturan perundangan terkait pengupahan. Ini tadi ya sama ya. Nah, sistem numerasi sekarang, kompensasi dan benefit. Ini ada struktur kepangkatan tentu ya.
ada struktur gaji pokoknya. Ini berdasarkan pendidikan, pengalaman, kompetensi. Ini hasil evaluasi jabatan kalau pangkatan. Tunjangan bobot pekerjaan minggu ini banyak nih, jadi insentifnya banyak, tunjangannya banyak. Fasilitas, fungsi jabatan, biasanya kalau jabatan tertentu punya fasilitas juga tertentu. Terus ada penghargaan. Terus ada bonus insentif, ada adjustasi pengupahan. Nah, sekarang penghargaan. Bunda Haris pengen tahu, apa sih perlunya penghargaan? Kira-kira kalian kalau nanti sudah bekerja, itu perlu pengupahan nggak? Oh, materi itu nanti kalian ada di Google Classroom. Ada Google Classroom, ini akan di-share di Google Classroom, terus tugasnya juga nanti akan di Google Classroom. Oke, Widya? Kenapa Widya? Widya mau jawab apa tadi? Enggak, Bu. Tadi saya bilang perlu. Oh, namanya hampir sama Widya, Wida. Sebelahan, oke. Jadi apa Wida perlunya penghargaan tuh Wida? Kamu kalau misalnya nanti kerja, kamu berharap penghargaan nggak? Enggak lah, aku pokoknya kerja aja Bu. Saya itu orangnya kerja, nggak dikasih penghargaan nggak apa-apa. Bahkan nggak dibayar juga nggak apa-apa. Bener nggak gitu? Gimana nih? Coba di Denny Ahmad, ayo. Izin Bu, Ya, penghargaan itu ya perlu lah Bu dalam suatu pekerjaan atau diberikan kepada pegawainya untuk menambah semangat kinerja pegawai tersebut Bu. ya betul. Ya. Tadi katanya malah digaji, jangankan penghargaan, digaji juga nggak usah nggak apa-apa gitu. Nggak mungkin lah, ya semua perlu apa namanya? Ya tidak sebenarnya tidak hanya penghargaan. Ketika kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan orang lain, ya mau tidak mau itu perusahaan harus memberikan itu. Tidak hanya gaji, tidak hanya kesejahteraan yang berupa BPJS, asuransi kesehatan, terus asuransi hari tua, terus asuransi kesehatan tadi sudah ya, asuransi apalagi nih, banyaklah benefit-benefit selain gaji pokok gitu ya. Nah, ini ada upah. Kalau upah sendiri itu apa? Upah itu ada upah pokok, ada upah minimum. Ya. 2018 sudah berubah belum ya? Belum ya upah minimum ya? Masih pakai yang 2018 ya? Atau kayaknya kemarin-kemarin dengar ada yang udah naik lagi ya upah minimum. Betul nggak? Di Jakarta ya. Beritanya begitu. Nah, struktur dan skala upah. Nah, ini struktur dan skala upah, tentu skala upah ini dari yang terendah sampai yang tinggi gitu. Jadi dari ya sesuai golongan tentu. Penghasilan yang layak. Ya, ini gampang sekali. Materi nanti di-share, tenang aja. Semua materi di-share. Cuma harus ada. Nah, ketentuan upah. Upah itu tentu ada ketentuannya, kebijakannya pengupahan, ya kan? Nah, tadi ada bilang upah minimum, ada upah kerja lembur. Upah kerja lembur itu berarti melebihi dari jam kerja kantor. Misalnya jam kerja kantor 8 jam, ternyata kita kerja sampai 10 jam. Apa kita dibiarkan saja? Nah, itu perusahaan nggak bagus tuh. Dulu Bunda itu juga pernah. Ternyata nggak pernah dibayar lembur. Sudah pulangnya malam-malam gitu kan. Dianggapnya sudah manajer nggak perlu gaji lembur. Ya, gimana gitu kan. Nah, komponen upah itu terdiri dari upah pokok. Tadi ada tunjangan tetap. Nggak kelihatan ngebrur ya. Ada upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap. Ada upah pokok tunjangan tetap dari tunjangan tidak tetap. Ini ngebrur ya di sini. Oke. Ini pemberian upah. Nah, suatu imbalan atau belas jasa dari perusahaan kepada tenaga kerjanya atas prestasi dan jasa yang disumbangkan dalam kegiatan produksi. Ini komponen upah sama dengan upah pokok 75%. Ini nanti tugasnya kalian harus membuat upah
Kesejahteraan, kebutuhan dan kemampuan perusahaan penyedia fasilitas kesejahteraan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja atau buruh. Nah, ini juga artinya ketika kita ngomong kesejahteraan karyawan, ada undang-undangnya gitu. Jadi kalau ketika pekerja itu meminta atau menuntut, itu bukan mengada-ada, karena memang ada undang-undangnya, kita haknya apa gitu. Jaminan sosial nih, setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Fasilitas kesejahteraan, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Pengusaha wajib fasilitas kesejahteraan itu fasilitas apa tuh? Salah satunya BPJS juga kesejahteraan ya. Kalau sakit gimana? Nah itu gimana? Kalau nggak sejahtera kalau misalnya ini. Nah ini tadi tujuan tetap saya bilang bahwa status harus diinformasikan terkini supaya dimutakhirkan datanya. Karena ada tunjangan istri, tunjangan anak, jabatan, perumahan, daerah, pendidikan, makan dan transport apabila diterimakan secara tetap tidak pengaruh oleh kehadiran. Oh ya, ketika pegawai tetap memang tidak pengaruh dengan kehadiran ya. Tetap pasti pegawai tetap itu artinya gini, nggak dihitung makan kehadiran berapa kali, dihitung berapa kali makan, tidak. Jadi kalau ini udah pegawai tetap ya otomatis sudah dapat tunjangan makan, nggak dihitung harian gitu, nggak dihitung berapa kali hadir, tidak hadir pun juga tetap ini. Nah, tunjangan tidak tetap, suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok. Nah, ini tunjangan tetap. Nah, tunjangan makan dan transport apabila diberikan atas dasar kehadiran. Tunjangan tidak tetap. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh kasus. Contoh kasus 1, ini upah A 4.500.000, upah makan per bulan 600, tunjangan jabatan 1 juta. Hitunglah berapa upah pokok, bagaimana analisa Anda. Ini gampang ya nak kalau ini, Mak. Ya kan? Uang makan per bulan 600.000, berarti ini sudah nggak ditambahkan ya per harian ya. Jadi ini tinggal dihitung aja studi kasus. Nah, ini tunjangan tetap 1,5 dan tidak tetap 1 juta. Berapa upah A, berapa upah pokok minimal A. Contoh kasus. Oke, nanti ini dibahas untuk ini tugas saja. Nah, sekarang adanya pengenaan denda dan pemotongan upah. Pengenaan denda dan pemotongan upah. Denda siapa yang didenda nih? Nah, denda ketika pajaknya telat. Pemotongan upah, kalau biasanya kami itu dibayarkan ya, pajaknya dibayarkan oleh perusahaan. Cuma ada dipotong dari upah juga, dosen potong dari upah. Nah, pihak yang dapat denda, usaha atau pekerja atau buruh. Alasan diberikan denda melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama karena kesenjangan atau kelalaiannya. Kapan pengusaha didenda? Nih ada pasal 55 PP pengupahan, pengusaha yang terlambat membayar dan atau tidak membayar upah. Pasal 56 PP pengupahan, pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari raya. Nah, di hari raya ini sudah dibayar belum yang kerja? Ada yang sambil kerja nggak ini? Umrah enggak ya? Mahasiswa umrah? Ada yang sambil kerja kah? Ada, Bu. Ada. Oh, berarti sudah dapat THR dong? Belum, Bu. Di TV kan dihimbau untuk segera dibayarkan ya, supaya bisa belanja-belanja dulu, tidak mepet gitu. Di TV, tapi kenyataannya kan beda ya. Oke. Ada ketentuan denda pengusaha juga, ini ada. Kita lanjut aja. Keterangan upah nih. Tadi ada yang namanya keterangan upah, itu ada gaji. Ini apa ya? Nih, upah nih. Perhitungan pajak penghasilan dibayar. Oh, ini perhitungan PPh. PPh 21 ya ini ya. Ini berhubungan dengan status dulu WP pribadi. Oh, enggak di sini. Oke.
Saksi administrasi, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pemberhentian sementara, pembekuan kegiatan usaha. Saksi administrasi diberikan apabila, nah ini tidak membayar tunjangan hari raya, itu diberikan sanksi ya. Tidak membagikan uang servis pada usaha tertentu. Tidak menyusun struktur dan skala upah. Nah, artinya ketika memberikan upah itu tidak asal-asalan, punya struktur. Tadi kan berdasarkan apa? Jabatan kah, berdasarkan pendidikan kah, ada ya. Nah, ini PPh 21 nih sekarang. Penghasilan dari pegawai atau orang yang berstatus pegawai tetap, tenaga lepas, penerima pensiun, mantan pegawai termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua dan jaminan hari tua, penerima honorarium, penerima upah. Nah, tenaga ahli, pengacara, akuntan itu juga kena, dokter. Nah, penghasilan tidak dikenakan pajak, pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan. Nih. Jadi total gaji itu dipotong dulu, potong bayar asuransi, potong bayar apa, iuran ini tidak akan dikenakan pajak, ya, iuran pensiun, dana ini, zakat sumbangan wajib, beasiswa ini tidak dikenakan pajak. Nah, komponen-komponen perhitungan PPh 21. Nah, ini biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Ini acuan yang tahun berapa ya ini? Biaya pensiun sebesar 5% penghasilan bruto. Oke. Jaminan kecelakaan. Ini komponennya penghasilan bruto, penghasilan tidak rutin. Penghasilan tidak diterima secara tidak rutin seperti bonus THR ini. Itu juga kena. Bunda itu juga dapat cuma 250.000 aja dipotong pajak. Waktu itu dapat hadiah 250.000 dipotong. Nah, iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. Oh, yang dibayarkan perusahaan kena ya berarti. Oke. Kemudian ini perhitungan PPh. Ini lari-lari nih ya, ininya apa namanya? PPT-nya. Gaji, premi, tunjangan, asuransi, pemberian. Nih, dikurangi dengan biaya 5%. Oke, penghasilan neto dikurangi. Gampang ya, Nak? Jadi gini, penghasilan bruto, penghasilan misalnya dapat gajinya 10 juta, dipotong asuransi apa, asuransi ini apa, terus dipotong tadi tunjangan daripada dipotong tunjangan. Nah, sebenarnya baru gaji full berapa dipotong-potong itu, potong tunjangan-tunjangan sama ini. Jadi berapa ini baru jadi penghasilan neto. Jadi penghasilan neto itu masuk PTKP enggak? Biasanya kalau minimal kan 54 juta ya yang kena. Di bawah 54 juta tidak kena pajak gitu ya. Uang pensiun, uang biaya pensiun. Oke. Ini PTKP. Ya gini kan 54 per tahun atau 4.500.000 per bulan. Jadi kalau gaji dosen tuh segini nih, Nak. Bunda Haris tuh. Tapi tetap kena pajak. Karena dimasukkan yang 5%-nya. Dipotong langsung 5%. Nah, ini ya, istri yang penghasilannya digabung penghasilan suami. Tambahan untuk wajib pajak kawin. Nah, kalau kawin makanya diinfokan karena ini dikurangin. Tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga yang segaris anak 3 anak maksimal, itu juga dihitung. Nah, ini contohnya PTKP karyawati. Kawin hanya untuk diri sendiri, kawin suami tidak berpenghasilan, tidak kawin diri sendiri tanggung manusia. Nah, ini kawin suami tidak berhasil diri sendiri, status kawin tanggungan maksimal 3 orang. Ini yang tidak dikena, ini PTKP ya, PTKP karyawati. Kawin hanya untuk diri sendiri, tidak kena pajak ya. Oke, kawin hanya untuk diri sendiri. Nah, kawin suami tidak berpenghasilan, nah, tidak kena pajak. Tidak kawin diri sendiri, tidak kawin tapi punya tanggungan maksimal 3. PTKP. Tarif pajak sesuai pasal ya ini 17 ayat 1 sampai dengan 50 juta, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, dan di atas 250 juta hingga 500 juta, dan ada di atas 500 juta. Maksudnya itu yang semakin tinggi persentasenya semakin tinggi ya 30%,
25%, di atas 25 juta, di atas 50 juta itu 15% dan 50 juta 5%-nya. Jika totalnya tuh kita tadi 54 ya, 54 juta. Minimal 54 juta. Kenapa itu 50 ya? Contoh penghitungannya seperti ini. Kalian masih ingat nggak? Oke. Ini kan PTKPK 54 ya untuk diri sendiri nih, tambahan BPKW nah ini. Nanti kalian itu contoh tugasnya adalah membuat PPH kalian pasal 21 diilustrasikan yang enggak belum bekerja, ilustrasikan diri sendiri sebagai penghasilan pegawai tetap terima bulanan. Jadi boleh mengilustrasikan mau gaji sebulan 8 juta, 10 juta, tapi kalau bisa jangan sama ya, Nak. Jangan sama teman 33 mahasiswa ini tidak sama. Jadi kalau misalnya pakai 1.8.100.100, 1.8.500 gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini menghitung upah lembur tadi pengetahuannya sama, beberapa harus paham knowledge-nya, pemahaman tentang perhitungan upah lembur, diidentifikasi komponennya tadi kan, komponennya apa saja diidentifikasi. Terus merumuskan, terus melaporkan upah lemburnya, terus pengelompokan penerapan penghitungan. Nah, keterampilan yang mampu ya punya kemampuan mengidentifikasi, sikapnya sama. Nah, terus bagaimana menyiapkan perhitungan upah lembur? Sini mulai hujan, mohon maaf mungkin agak nggak jelas. Komponen upah di perusahaan diidentifikasi untuk diketahui dan memilah-milah komponen. Komponen upah lembur ditentukan sebagai dasar perhitungan upah lembur. Aduh hujan nih. Ini menghitung upah lembur, nanti bisa dipelajari. Nah, sekarang waktu kerja lembur sebenarnya seperti apa sih? Oh, ini ada dalam 7 jam sehari. Berarti dikurangi makan siang sehari ya, misalnya 8 jam ya. Nah, untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam sehari. Ini hitungannya. Ada dasar hukumnya, Kemenaker Trans RI nomor 102 tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Sebenarnya ketentuan kerja lembur, ya. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lambat, paling banyak 3 jam. Jadi lebih 3 jam nggak dilembur kok. Jadi paling lama 3 jam, dah habis itu buru-buru pulang aja, jangan lama-lama kok. Ini upah lemburnya. Nah ini 1/173 ini adalah rumus ya, cara menghitung sejamnya. 1/173 dikalikan berapa jam lemburnya. Terus dikalikan berapa rupiah per jamnya. Ini perhitungan upah lembur, nanti bisa dipelajari lagi. Nah, contoh perhitungan lemburnya seperti ini, nanti kalian buat lembur. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam gitu. Kalau 7 jam pertama tuh, beda ya. Jam ke-8 udah beda nilainya. Apa namanya, udah dikalikan 3 tuh. Semakin malam semakin tinggi. Oke. Di sini hujan deras sekali, Nak. Oke, upah lembur itu nanti tugasnya adalah kalian mengilustrasikan masing-masing jadi pegawai, gaji berapa, terus dihitung lemburnya. Mau lembur sejam apa 2 jam terserah. Nanti di-share di Google Classroom gitu ya. Oke, silakan, kita harus banyak berinteraksi. Karena kalau materi-materi aja, apalagi udah semester 8 tuh mudah sekali kalian. Hanya mengingat saja. Kalian juga punya materi tentu. Bisa compare dengan yang di kampus dulu. Oh, sudah dapat seperti ini. Oke, silakan. Ada yang pertanyaan? Bunda harus ingin satu-satu ya. Satu-satu. Ini 29 berarti ada yang nggak datang ya? Satu-satu untuk memperkenalkan diri. Dari Juspen Franswanda, silakan. Juspen ini ada di video tadi. Pertama kali di YouTube itu keluar Juspen. Silakan Juspen. Halo Juspen. Pada tidur kah ini? Denny Dwi? Oh, Juspen. Ya, silakan Juspen. Ya. Perkenalkan,
Nama saya Juspen Praswana Sirait, semester 8, Bu. Nah, kuliah di MSDM itu apa tujuannya? Apa, Bu? Kuliah jurusan MSDM apa? Tujuannya apa? Ingin apa? Punya hayalan apa nih saya kuliah MSDM karena punya hayalan ini? Oh, kalau hal lain saya, Bu, untuk tamat nanti kuliah ingin bekerja di suatu perusahaan minimal untuk jabatan HRD, Bu. Oh, Staf HRD, HRD, Bu. oke. Iya, Bu. Ya, Hermalia Putri. Silakan Hermalia Putri. Iya, Bu. Ya, sama pertanyaan yang sama, silakan. Tujuan saya mengambil MSDM yang pertama itu ingin lebih mengetahui aja sih, Bu. Apa tuh apa saja fungsi dan tujuan dari MSDM itu sendiri. Ini keinginannya apa keinginannya? Hanya ingin tahu fungsinya gitu. Kalau keinginannya sih ingin menjadi manajer, Bu. Jadi manajer, oke. Widya Sri Utami, silakan. Silakan Widya. Nama saya Widya Sri Utami. Tujuan saya tujuan saya masuk SDM adalah ingin mengetahui tentang tujuan dan manfaat dan saya ingin menjadi manajer, Bu. Oke. Denny Dwi. Ya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Denny Dwi, saya semester 8, Bu. Hmm? Tujuan saya mengambil MSDM ini, Bu, karena ilmu di MSDM ini mudah, Bu, menurut saya, Bu, dimengerti, Bu, daripada yang lain, Bu. Oh, oke. Wida Indri. Iya, Bu. Silakan, jelaskan. Perkenalkan, nama saya Wida Indri. Kalau saya sih, Bu, ngambil MSDM karena saya penasaran juga awalnya. Sementara di luar sana itu banyak lowongan pekerjaan yang menggunakan kriteria, kadang dia nggak masuk gitu sama apa yang dikerjakan kita nanti di pekerjaannya gitu. Ternyata telah saya pelajari, jadi saya tertarik, dan MSDM ini juga cakupannya luas, Bu. Oke. Sudahkah? Jadi Ahmad, ini Bunda Aris agak berisik ya di sini, nggak dengar. Bunda di layar Bunda ini urut seperti ini nih. Jadi yang dibaca yang ini. Denny Dwi, udah belum ya tadi? Belum ya? Udah, Bu. Udah ya, makanya kok kenapa muter lagi. Rita Ardianti. Perkenalkan, nama saya Rita Ardianti, semester 8. Saya mengambil jurusan SDM itu karena SDM itu di setiap institusi dan perusahaan itu membutuhkan SDM, Bu. Itu sih. Retno Dwi Putri. Kita pakai wireless coba. Kok nggak bisa denger ya? Oke, Retno Dwi. Saya Retno Dwi Putri, semester 6. Alasan saya memilih jurusan SDM karena jurusan SDM ini bidangnya lebih dibutuhkan di semua perusahaan, dimanapun perusahaannya pasti akan membutuhkan sumber daya manusia. Selain itu juga jurusan SDM ini lowongan pekerjaannya itu lebih luas, Bu. Oke, baik. Yarniwati. Baik, perkenalkan nama
saya Yarniwati Halawa, saya semester 6. Tujuan saya mengambil jurusan manajemen MSDM yaitu karena saya tahu bahwa MSDM ini sangat diperlukan di setiap bidang, dan saya merasa meskipun sudah ada sebuah pekerjaan dalam perusahaan, kalau tidak ada MSDM ya, jadi tidak ada yang menjalankan perusahaan tersebut. Dan nantinya jika tujuan saya ke depan adalah ingin bekerja di sebuah perusahaan yang mana itu lebih ke bidang asesor dalam perusahaan, yang tujuan itu tentang penilaian tentang dan evaluasi terhadap kinerja karyawan, Bu. Sekian dan terima kasih. Oke, excellent. Nadia Kurnia belum ya, Nadia ya? Nadia? Saya, Bu, saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Kurnianda. Saya semester 8. Tujuan saya ambil manajemen sumber daya manusia itu, Bu, karena untuk memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja. Gitu, Bu. Kontribusi produktif. Oke, good. Siti Nur Fatihah. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatihah. Angkatan 2018 semester 8. Tujuan saya memilih jurusan sumber daya manusia itu karena di setiap perusahaan atau instansi pasti membutuhkan tenaga kerja manusia dari bidang yang dibutuhkan, dan juga pasti memperoleh banyak tawaran kerja, Bu. Oke, semoga Sekian, ya. terima kasih. Ya, Lela Suhana. Lela Suhana. Ini hanya 26 loh ya. Nggak boleh klaim 33 loh nanti yang hadir. Oke, silakan Lela. Lela? Lela sudah belum kan? Lela? Lela, di mana Lela? Oh, Lela tidur ini. Novita Sari? Novita Sari? Tidur juga? Oke. Ya. Apa, Nov? Saya Novita Sari dari semester 8. Udah mau lulus. Saya Oke. memilih jurusan konsentrasi MSDM karena MSDM itu sangat diperlukan di setiap perusahaan atau instansi, karena SDM itu merupakan aset perusahaan sebagai penggerak perusahaan untuk menghasilkan output. Udah, Bu, itu aja. Oke, ya. Lela Suhana masih belum bisa dihubungi? Oke. Riko Putra. Ada, Bu. Ya. Kenapa saya memilih konsentrasi SDM? Karena menurut saya, Bu, bagi perusahaan MSDM itu adalah ujung tombak bagi perusahaan, Bu. Jika perusahaan memiliki MSDM yang kompeten, bisa dipastikan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan itu pasti akan berkualitas, Bu, bagi perusahaan. Oke, harus kompeten ya, jadi berkualitas. Oke, Lela masih belum ya? Rahmat Sofyan. Oke, Bu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sofyandi. Saya semester 6. Alasan saya memilih konsentrasi MSDM ialah ruang lingkupnya yang cukup luas, dan mungkin nanti ya peluang dalam saya mendapatkan kerja itu sedikit lebih besar dan insya Allah lebih bagus, Bu. Oke. Wahyu Jatmiko. Kayak nama tetangga ini. Silakan Wahyu. Wahyu. Tadi Lela belum ya. Bu. Lela Suhana belum. Wahyu Jatmiko. Anida Aprilia. Anida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Aprilia. Mengapa saya memilih konsentrasi SDM? Karena
SDM itu memfokuskan pemahaman seputar sumber daya manusia. Nah, selain itu, prospek kerja di bidang SDM itu sangat luas, Bu. Salah satunya itu saya ingin bekerja di bidang HRD perusahaan. Oke. Dian Permatasari sudah belum ya? Belum, Bu. Oke, silakan. Nama saya Dian Permatasari. Alasan saya memilih sumber daya manusia adalah karena saya ingin menambah ilmu dan wawasan untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Karena SDM merupakan aset penting dalam menunjang kesuksesan sebuah perusahaan, Bu. Oke, good. Nadia Kurnianda, tadi sudah ya? Namanya sama ya? Sudah Bu, Nadia sudah. Oke. Divo Hatta. Ya, Bu. Ya, ayo nak, apa nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diva Hatta Ramadan, Bu, semester 8. Hmm. Tujuan saya ngambil konsentrasi MSDM. Awalnya ingin ini, Bu, memaksimalkan MSDM di tempat saya dengan cara kan mengelolanya, Bu. Jadi saya belum tahu betul cara mengelola MSDM yang baik. Nah, saya ambil lanjutkan ini, Bu. Bu, saya ada pertanyaan, Bu, tentang reward atau penghargaan yang tadi Ibu sampaikan. Kalau kita sebagai atasan, Bu, gimana cara kita memberi atau mengidentifikasikan reward ini kepada karyawan atau menentukan siapa karyawan yang berhak mendapatkannya, Bu? Apa hanya dari hasil yang dikerjakan dia atau dari akhlak atau dari apanya gitu, Bu? Oke. Oh, bagus banget ya Divo ini. Divo ini semester 8 ini ya? Iya, Bu. Oke. Jadi gini, bagaimana mengidentifikasi karyawan yang mendapatkan reward? Jadi gini, kalian pernah ada istilah employee engagement? Pernah dengar kah? Employee engagement atau kalau enggak keterlibatan karyawan? Pernah dengar kah? Saya baru dengar, Bu. Oh, I see. Oke, jadi gini. Ketika kalian bekerja di suatu perusahaan apapun sih, itu mau bidang apapun, itu keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan dalam hal apa? Misalnya gini, di perusahaan di bagian administrasi pegawaian misalnya, ya. Terus tiba-tiba itu harus lembur, harus menambah jam, tapi tidak dihitung lembur. Karena ada yang mungkin ada yang sakit, mohon maaf, ada yang ya pokoknya perlu dibantu gitu ya. Nah, di situ akan terlihat orang yang hitung-hitung, saya biarin aja deh, saya empati, biarin aja, nggak ada empati, nggak ada simpati. Pokoknya ini sudah melebihi jam, saya pulang. Nah, beda kalau misalnya anak ini, ya udahlah, pokoknya saya nggak dibayar nggak apa-apa. Tapi karena ada teman saya yang sakit, teman saya yang ini, saya harus membantu. Seperti apa, itu ya, Mudahli nggak akan ngomong secara spesifik ya. Kira-kira harus dibantu, ya dibantu. Nah, orang yang seperti ini namanya employee engagement. Jadi dia tuh melibatkan sebagai karyawan tuh dia melibatkan diri untuk melibatkan diri seperti perusahaan itu milik sendiri gitu loh. Seperti ini perusahaan saya milik sendiri nih. Kalau ada karyawan yang sakit, berarti saya harus peduli, harus simpati. Dan itu tidak semua orang seperti itu. Apalagi kalau itu akhirnya orang penghargaan boleh terhadap itu, identifikasinya itu. Pimpinan harus peka untuk itu. Nah, kalau dapat pimpinan yang nggak peka, ya ada juga yang nggak peka sih. Ada karyawan yang melebihi jam kerja, sudah melibatkan diri, tapi tetap aja nggak peka ya. Itu harus ya pemimpin yang tidak bagus. Kenyataannya gini nak ya. MSDM tuh enaknya ada banyak undang-undang, peraturan, sudah fix, sudah nggak bisa dibantah peraturan dan perundangan itu. Tapi setiap perusahaan tidak semua mengimplementasikan, tidak semua menerapkan itu. Nah, itu yang bahaya. Ngomong-ngomong tentang penghargaan, gaji aja asal-asalan, itu kan. Siapa tadi? Divo ya, ya kan? Nah, ada yang kan kayak gitu kan. Aduh, boro-boro penghargaan. Aduh, boro-boro aku berpikir penghargaan, gaji aja telat-telat ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, ya, Bu. Nah, tapi Bunda Risma ngajarin gini, kalian dulu. Tahun pertama itu ikutin aja. Tahun pertama itu ikutin sampai enak-enak kayak apa udah ikutin aja.
dengan tujuan lebih baik menambah diklat, menambah pelatihan untuk tahun kedepannya pindah ke tempat yang lain lebih bagus gitu. Jadi pengalaman Bunda Haris itu gini, pertama kali kerja itu di showroom mobil. Showroom mobil yang pasti ada bengkelnya kan, satu paket. Mending showroom mobil saja. Bayangin coba perempuan di showroom mobil, walaupun di dalam ruangan ditutup, tetap asap masih masuk dikit-dikit, keluar sebentar kita say hello kepada customer, tetap bau-bau asap kan. Bayangin. Tapi Bunda Haris tahan-tahan gitu kan. Bukan berarti pimpinan gini, oh bagus nih ya, perempuan juga berani nih sama asap, nggak peduli dengan asap, nggak peduli dengan ini, dia tetap ini. Oh saya kasih penghargaan, boro-boro gitu kan. Digaji aja syukur gitu kan. Itu Bunda Haris nunggu bertahan hanya untuk nunggu minta surat apa namanya, surat pengalaman. Nunggu pengalaman. Jadi begitu udah mau setahun ya. Jadi kalau malam sambil kursus ini kursus itu kan punya sertifikat nambah. Udah mau setahun ya, sudah buka-buka koran. Zaman dulu nggak ada ini apa namanya, nggak ada internet, buka-buka koran, catat koran, dikirim per pos gitu terus dari dulu tuh. Nah pokoknya 8 bulan tuh sudah siap-siap. Oh mau siap-siap ini. Belum setahun itu sudah keluar akhirnya. Lah karena kalau enggak, mumpung ada lowongan kan. Nah pindah ke perusahaan pelayanan 100 di Surabaya kan, benar kan asli Surabaya. Pelayanan 100. Pelayanan 100 itu 3 lantai dan besar, luas. Ketemu kita. Ya enak gitu. Tadi kan showroom kita ketemu customer yang macam-macam berbeda-beda. Lah ini enaknya adalah berbeda, banyak teman macam-macam, jadi banyak teman yang dari jabatan apa, dari ini, karena pelayanan kita ketemu yang namanya kapten, ada yang apa namanya bagian kargonya juga, macam-macam lah. Jadi nah enaknya lagi kita punya nuansa berbeda. Kalau kemarin mungkin makan berdua, berempat sama teman hanya sebatas itu. Ini makan ribuan karyawan kayak pabrik, bayangin. Jadi ada apa? Ada beda gitu. Jadi Bunda Haris senangnya di situ. Jadi ada beda. Atmosfernya sudah berbeda dari perusahaan yang pertama. Jadi enak aja gitu. Jadi sudah senang gitu. Tapi lama-kelamaan jenuh juga kan. Itu pertama pindah tuh, oh makan bareng gitu. Pas jam 12 ting gitu, oh makan bareng. Terus kemudian nanti sholat, terus nanti balik lagi ke atas. Waktu itu Bunda Haris kelas di tingkat 2. Nah penghargaan apa ya waktu ketika pindah ke 2? Tidak dapat apa-apa, hanya setiap sebulan sekali itu kita diajak makan ke restoran. Gitu. Di divisi Bunda Haris itu gitu. Jadi ya namanya restoran itu jarang-jarang kan, zaman dulu ya jarang-jarang, jadi lebih senang lagi gitu, semangat lagi kerja. Masuk ke restoran gitu, masuk aja kayak gimana kan, namanya pengalaman gitu. Nah kita makan bareng-bareng, foto-foto, kan senangnya itu. Jadi pengalaman. Nah tapi lama-kelamaan bosen juga dong. Nah dari itu sambil kuliah, akhirnya dari situ sambil kuliah, kerja sambil kuliah. Nah nahan setahun, susahnya setengah mati nahan setahun. Tapi kalau nggak gitu nggak punya uang untuk transport, untuk segala macam kan, bayar kuliah juga. Nah pas setahun kemudian, sebenarnya gini nak, kalian juga harus mengafirmasi diri sendiri. Pokoknya saya punya keyakinan ini harus dan itu harus diucapkan. Biarin saja orang bilang ih agak gila, enggak dong. Ini karena ini supaya apa? Ketika apa yang kita ucapkan kita semangat, kita kejar gitu itu. Lah Bunda Haris itu dulu suka gitu. Terus pokoknya ini setahun, setelah ini harus pindah lagi. Nah pas yang ketiga itu diterima di bank ya, bank terkenal waktu itu di Surabaya itu BCA. Tapi karena jauh banget, udah tanda kontrak udah apa, tiba-tiba diterima di perusahaan konsultan asing, dekat rumah dan lebih tinggi gajinya. Lah itu rezeki banget gitu kan. Nah itu Bunda Haris pindah di perusahaan asing itu. Tidak hanya penghargaan, Divo, tidak hanya penghargaan, gajinya tinggi, semua dihargai. Itu orang asing, orang Jepang waktu itu. Nah gitu. Di situ mulai, tapi artinya kan kalian seandainya nanti diterima dimanapun, usaha dulu, dirasakan dulu, jangan ini biarin aja, kita merasakan, biar merasakan. Terus baru kalau mau pindah silakan, tapi kalau mau pindah itu jangan yang sama. Kalau bisa setingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi tambahin ilmunya, tambahin pengetahuannya, kayak gitu. Sertifikatnya tidak banyakin. Kayak Bu Haris dulu tuh sertifikat ngetik 12 jari ini ngetik semua. Sama Ya, Bu. ITSD. Ya, jadi introduction to komputer. Itu harus itu. Dulu terus ditambahin lagi ijazah apa sertifikat bahasa Inggris.
Itu sudah bagus dulu, zaman dulu ya. Gitu. Kalian pun sekarang kalau kompetensi, nah kalian nanti ini ada sertifikat MSDM. Nah, kalian nanti bisa pakai untuk di staf personalia. Di situ kan tersebut itu, oh dia mampu ini, dia mampu membuat upah, mengoperasikan pengelolaan administrasi pengupahan, ini apa administrasi pekerja. Nah, ini lebih jelas lagi karena ini di industrinya itu sama. Di industrinya itu sama apa yang dikerjakan. Nah, beda dengan yang kuliah kalian mungkin, tapi itu memang harus itu ada prolog, harus ada tambah referensi. Ketika kuliah kan banyak referensi-referensi. Tapi kalau kursus itu langsung mengacu pada profesinya. Jadi kalian mau nggak mau di HCS ini Human Capital Staff itu diarahkan menjadi staf HRD, staf personalia, sebagai administrasi atau sebagai sekretaris bisa gitu. Begitu. Jadi Divo, jadi ini udah, jadi kalian harus benar-benar nanti kalau ditanya sertifikatnya itu mampu ini, apa itu mengelola pekerja, apa mengelola administrasi pengupahan, bagaimana menghitung upah, bagaimana menghitung pajak, harus mengerti. Begitu Divo ya. Jadi ya, jadi kalau bekerja untuk kalian sih masih muda, nggak berpikir penghargaan sih, pengalaman dulu. Gitu. Pengalaman, penghargaan nanti deh, gitu. Berarti Bu, reward yang diberikan tuh berdasarkan loyalitas kita terhadap perusahaan ya Bu ya? Iya tentu, exactly itu loyalitas. Jadi dia pasti punya evaluasi kinerja ya. Ada yang tahunan, ada yang membagi tahunan itu bonus, tapi ada di luar tahunan itu sebenarnya ada juga bonus dadakan tergantung ini sih pimpinannya. Pimpinan secara langsung seperti apa? Ada yang pimpinan hanya menunggu perusahaan yang bayar atau pimpinan secara langsung memberikan reward itu. Bu, saya mau nanya nih Bu, sedikit ya sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Apakah kata lembur ini termasuk kata yang kasar dalam suatu organisasi atau perusahaan atau biasa saja Bu? Soalnya saat saya pas seminar proposal Sempro, saya disuruh ubah kata lembur menjadi saya milih sendiri mau kata apa karena menurut penguji itu mungkin terlalu kasar. Nah, jadi saya ubah ke overtime atau OT kan. Menurut Ibu kasar nggak kata lembur itu Bu? Lembur itu kan bahasa Indonesia. Overtime melebihi jam kerja. Melebihi jam kerja overtime itu in English sama saja. Bahasanya sama saja, tapi memang bukan kasar. Bahasa lembur itu memang untuk buruh. Sebenarnya untuk buruh dan memang untuk under education gitu, yang hidupnya under gitu ya. Jadi itu adalah lembur karena yang tadi Bu Haris bilang bahwa ketika kita jenjangnya tuh 4 ke atas, manajer ke atas, lembur itu kita dipaksa tetap kerja lembur tapi tidak dihitung lembur, insentif namanya gitu. Tetap ada insentif per bulan. Jadi pulang telat ataupun tidak, ada rapatan dadakan atau tidak itu tetap dihitung. Jadi nggak ada lembur. Lembur itu hanya untuk pekerja, memang pekerja bawahan gitu. Jadi kalau untuk manajer ke atas memang tidak ada untuk kata lembur. Oke Bu, siap. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Oke, jadi ambil skripsinya itu ya lembur. Enggak Bu, itu di perusahaan apa itu? Saya ngambil di kinerja karyawan itu indikatornya tentang loyalitas. Jadi di situ penguji itulah menyarankan kata lembur diganti di kuesioner yang saya buat karena Ibu ini pun dia menguasai perusahaan manufaktur juga, jadi katanya terlalu kasar untuk bahasa lembur. Jadi diubah ke yang setelah kamu, makanya saya memilih overtime aja ke bahasa Inggris. Sama aja. Jadi lembur itu ya di manufaktur tuh banyak sekali lembur karena dia kan membawahi pekerja buruh. Jadi lembur memang sama, kalau dosen kan nggak ada lembur, ya kan, nggak ada bahasa lembur. Pokoknya ya bahasa lembur memang untuk, tapi sebenarnya sama aja sih. So overtime tuh bukan overtime, insentif saja lebih bagus. Overtime itu kan hanya bahasa Inggris, terjemahan dari lembur. Jadi lebih baik apa insentif? Insentif aja. Oh, oke Bu. Ada insentif, iya, jadi insentif aja. Jadi loyalitas dinilai dari kan loyalitas yang diambil dari teori siapa dulu. Dia akan ngeluarin indikatornya nanti. Indikator loyalitas yang dimaksud apa ini? Apakah dia memang
kelebihan kerja itu apa karena dia loyalitasnya di mana ya? Dia membantu perusahaan untuk promosinya lebih tinggi atau dia bekerjanya melebihi berapa tahun itu dianggap loyal. Jadi mau nggak mau dia perusahaan menganggap itu loyal. Jadi misalnya orang yang datang baru dengan orang yang udah 15 tahun, dia perusahaan harus menghargai yang 15 tahun gitu kan. Nah, itu loyalnya. Jadi yang diambil indikatornya apa dulu, Divo? Jadi yang diambil adopsi dari teori siapa itu? Loyalitasnya. Aduh, lupa sih. Jadi kita ada beberapa indikator yang berbeda-beda. Jadi sesuai teori yang mana. Jadi Divo harus memperbanyak referensi itu angkat dari teori siapa yang diangkat loyalitas, terus kemudian ditambahkan lagi dengan jurnalnya, jurnal loyalitas yang terkini gitu kan. Yang terkini ini loyalitas yang ada di mana gitu. Apa namanya? Loyalitas tuh banyak loyalitas tuh. Ada loyalitas karena produk, loyalitas sebagai pegawai tadi, loyalitas membeli kembali itu loyal. Nanti Bunda Alis share ini ya, apa namanya? Beberapa YouTube itu ada juga. Ada yang ada jurnalnya Bunda Halis juga gitu. Tapi tentang loyalitas tentang ini sih apa membeli kembali gitu produk. Jadi bukan pekerja kalau Bunda Halis loyalitas. Kalau knowledge management sama pelatihan kalau sama kompetensi kalau untuk jurnalnya. Jadi Divo yang diingat adalah cek referensinya. Loyalitas itu referensinya macam-macam. Mengadopsi dari referensi siapa dulu, ahli siapa. Nah, cari indikatornya, pasti dia berbeda. Terus temukan temukan jurnal yang sesuai loyalitas ya, loyalitas karyawan ya. Itu ya, Divo. Nah, itu jadi kalau jurnal kan sudah penelitian. Nah, itu dia menggunakan bahasa apa ini? Apakah masih dipakai itu yang namanya lembur, apakah overtime gitu. Karena tergantung kinerja karyawan yang strata mana yang kamu angkat gitu. Nah, kalau misalnya buruh garmen misalnya ya lembur pengaruh. Tapi kalau misalnya kinerja manajer ya tentu lembur nggak masuk kan. Ya. Iya. Nah, jadi tergantung. Saya mengadopsi dari buku Effendi 2009. Oh, Effendi. Human Relation and Public Relation. Itu indikatornya apa yang di situ pakainya? Indikatornya. Di sini yang dipakai indikatornya pertama komunikasi, loyalitas, saling menghargai, keterbukaan. Itu Bu. Loyalitasnya apa? Turunin lagi. Itu loyalitas kan itu kan indikator dari loyalitas tadi. Enggak, itu indikator dari human yang saya. Tapi di dalam human itu hubungan antar manusia itu ada loyalitas, Bu. Nah, di sini kan terus loyalitas diturunin lagi apa lagi loyalitas? Turunin lagi apa di situ? Dia berdasarkan apa loyalitas? Penilaian loyalitas berdasarkan kalau apa? dari saya di sini saya buat gini, Bu. Kuesioner yang saya buat karyawan PT kan saya ngambil di perusahaan manufaktur di Tanjung Uban. Oh iya. Karyawan saya bahasa saya ini karyawan PT Paper and Fudge selalu patuh saat disuruh lembur oleh atasan di masa pandemi COVID. Saya kan ngambil di judulnya di COVID, Bu. Jadi di sama Ibu tuh katanya lembur ini terlalu kasar bahasanya. Gitu, Bu. Makanya saya menanya, betul tah kasar atau menurut Ibu tidak kasar gitu, Bu? Sebenarnya bahasanya itu cocok untuk kinerja level bawah memang. Betul ya. Stafnya level bawah. Jadi kita pakai bahasa itu untuk level bawah. Manufaktur itu masuk. Manufaktur itu dia yang guru atau yang manajernya. Makanya kita cari tahu dulu kinerja siapa. Staf kan harus homogen tuh, Vivo. Nggak boleh heterogen kan? Ya, Bu. Nah, kan nggak bisa bilang, ya semuanya Bu manufaktur satu kantor, kan nggak mungkin. Kan harus homogen. Yang mana tingkat manajer kah? Kalau tingkat manajer memang tidak lagi dipakai lembur, tidak ada lembur. Tapi kalau untuk tingkat staf ke bawah, ya itu lembur boleh dipakai. Kasar dan tidak kasarnya tuh tergantung SOP tadi loh. Kan kebijakan perusahaan-perusahaan tuh kita nggak bisa. Kalau misalnya perusahaan yang kamu kamu teliti itu dia menggunakan lembur, ya kita harus ngikutin itu. Nggak boleh merubah kan. Ya, jadi meneliti itu kan begitu. Meneliti itu sifatnya
objek penelitian yang kita teliti itu apa yang terjadi, kita nggak boleh merubah. Jadi apa adanya itu. Nah, nanti kalau mau harus memberikan saran. Sarannya lembur itu diidentifikasikan dengan insentif, pemberian insentif lebih baik, tidak lagi makan. Nah, itu saran, Gitu. Siap, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Oke, Bu. Bu, izin Bu. Oke, boleh. Apa Bu kata lembur tadi diganti sama apa Bu? Insentif. Insentif Bu. Iya. Yang saya pelajari ini Bu ya, kalau ini kalau insentif tuh bukannya apa tuh pemberian khas apa jatah uang yang orang yang pekerja yang bekerja di luar jam kerjanya Bu. Apakah sama dengan lembur? Sedangkan lembur itu bekerja di luar jam kerja. Nah, kalau insentif ini seperti imbalan gitu, imbalan yang diberikan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja, Bu. Nah, sama. Sebenarnya insentif itu ada beberapa jenis insentif apa saja. Yaitu karena lembur, karena apa. Sebenarnya sama bahasa insentif ini. Insentif itu kan yang gaji yang di luar gaji tambahan. Istilah gaji tambahan di luar gaji pokok. Nah, insentif itu berupa apa? Ada karena lembur, ada ini gitu kan. Cuma karena tadi hanya merubah bahasa kan. Insentif sama-sama ini di luar jam kerja, di luar di luar job desk deh. Job description-nya di luar itu. Dia bekerja itu. Nah, itu insentif. Jadi tetap. Jadi makanya ketika kita meneliti, apalagi meneliti, kita nggak boleh mengganti istilah atau nggak boleh keluar dari apa perusahaan yang kita teliti. Itu. Jadi hati-hati. Jadi kalau meneliti kita nggak boleh ngarang. Dia kok pakai lembur, nggak enak kata pakai sendiri, nggak bisa dong. Kan berdasarkan SOP yang mana? Gini, oke, kalian bab 4 ya. Bab 4 itu kan nanti ada pembahasannya ya. Kalian bab 4 bab 4, bab 5 baru penutup ya. Nah, pembahasannya itu kan nanti ada keluar semua data-datanya. Nah, data sesungguhnya yang ketika sudah teliti, ya kan? Benar nggak? Nah, sekarang istilah kalau dia mau mengganti itu tidak boleh sebenarnya. Apa yang ada kalau mau mengganti harus disaran begitu. Nah, tadi yang dibilangkan Denny, insentif itu sama-sama di luar jam kerja. Istilahnya saja yang berbeda. Gitu. Jadi ada beberapa insentif itu ada beberapa jenis. Sebenarnya sama aja. Sekarang kita gini. Nanti kalau ketika kalian ketemu pencarian pekerjaan nanti juga ada yang namanya tertutup terbuka, eksternal internal. Eksternal itu sama dengan terbuka. Internal sama dengan tertutup. Nah, itu istilah saja. Tapi kalau misalnya kita mengganti ketika kalian turun di lapangan dengan manajer personalianya, Pak, ini pencarian tenaga kerjanya dengan cara apa? Oh, kita secara eksternal. Oh, terbuka ya? Bukan eksternal loh. Padahal sama aja kan. Jadi bahasa yang dia pakai di perusahaan SOP itu kita ikutin. Walaupun itu kan sama, itu kan beda tipis Pak, sama. Jadi kita harus menghargai tempat meneliti kita. Apa adanya yang terjadi di bab 4 itu tidak boleh merubah. Gitu. Jadi apa adanya, misalnya ada berapa temuannya tadi, ternyata ada loyalitas, ada insentif, ada ini, yaitu apa yang terjadi di perusahaan itu. Gitu loh. Istilah itu haknya perusahaan. Jadi ketika kalian tukar kuliah, beberapa macam dari ilmu apa saja diadopsi, ilmu ini, teori ini, teori ini. Tapi ketika turun itu sudah terserah perusahaan. Gitu. Terserah perusahaan, sama dengan Bunda Halis tuh. Di sisi lain ada orang pelatihan, diklat, tapi Bunda Halis kan enggak namanya pembekalan. Loh, kok pembekalan sih? Enggak, tak ganti diklat. Ya enggak boleh dong. Kalau ketahuan misalnya, oh saya neliti ini diklat. Ya enggak, bahasanya kan beda. Ketika usaha itu kita sudah boleh asal tidak melanggar peraturan-peraturan pemerintah yang sudah baku tadi gitu. Nah, peraturan pemerintah ini kita tambahin SOP di perusahaan kami. Berdasarkan peraturan pemerintah ini ada SOP kepegawaian ini. Istilah ini luar jam kerja namanya insentif apa? Atau istilah ini untuk karyawan ini lembur. Tapi untuk tingkat manajer ke atas tidak ada lembur. Tidak ada insentif untuk yang kerja lebih jam kerja. Nah, itu SOP. Tentu harus cari
Jadi Divo itu harus menanyakan SOP kepegawaian dan SOP apa itu kepegawaian yang masuk gaji gitu. Gitu Denny ya. Masih ada pertanyaan kah? Masih kurang puas kah? Sudahkah Denny? Yang lain boleh yang punya unek-unek untuk apa namanya skripsinya. Jadi Divo kalau mau gini, kalau Divo kalau ini harus dirubah kasar. Bu, SOP-nya seperti ini loh, Bu. Gitu. Oke, Bu. Siap. Jadi minta SOP itu hanya untuk lampiran bahwa atau misalnya menyebutkan berdasarkan SOP nomor ini perusahaan ini ya, bahwa loyalitas artinya apa? Atau makna dari loyalitas adalah ini atau identifikasi pemberian reward tadi berdasarkan ini. Nah, itu ada semua. Jadi semua ada SOP. Enak SOP. Sebenarnya MSDM itu paling enak karena apa? Sudah aturannya bagus, semua ada. Hanya yang tidak enak ketika kita temukan perusahaan yang tidak melakukan peraturan-peraturan itu bahayanya. Jadi mau nggak mau kita yang ngalah karena kan kita butuh kerja. Saya ngalah gitu. Penerapan yang tak sesuai, Bu ya. Nah, itu dia, tidak sesuai. Tapi apa daya? Kan kalian sudah tahu ilmunya nih. Nanti kalau saya jadi pengusaha, Bu, nggak bakalan seperti itu. Nah, itu bagus gitu kan. Tapi kalau sekarang kalau udah butuh kerja, apa daya gitu kan. Ya butuh dulu kerja sambil jalan, kita punya usaha gitu. Paling enak memang buat usaha sendiri. Udah, kita mau ngatur apa aja terserah gitu. Itu usaha sendiri. Tapi ya itu tetap kita harus punya tujuan, visi misinya harus nyampe. Tujuannya kalau misalnya kita punya usaha sendiri ada malas suka-suka kalau usahaku sendiri kok capek ya istirahat nggak capek baru kerja ya nggak bisa juga gitu kan. Tetap harus disiplin waktu harus tetap ketika mau punya usaha sendiri. Gitu. Ada lagi yang skripsinya menarik coba. Yang menarik aja, yang jangan biasa-biasa kayak tadi kan menarik tuh. Lembur nggak boleh tuh. Ada. Gini, lembur dinyatakan bahasa kasar itu menurut siapa? Nah, jadi dosen tersebut harus bicara. Ini udah ada penelitian ini yang menyatakan bahwa lembur itu tidak boleh pakai ini. Bukan karena saya loh, bukan karena saya nggak suka bahasa itu loh, enggak. Jadi kalau ketika akademisi itu menjawab pertanyaannya itu harus berdasarkan dengan melarang itu berdasarkan dengan adanya temuan dan acuan yang melarang itu memakai nama itu. Apakah di bahasa Indonesia ada peraturan menyatakan bahwa lembur itu bahasa kasar gitu? Apakah ada di psikologi mungkin bahasa kasar gitu ya? Tapi kenyataannya lembur itu orang suka lembur. Apalagi hari biasa, hari Sabtu Minggu kan beda hitungnya. Terus sama hari libur merah yang hari apa ya? Sabtu Minggu atau hari merah gitu ya. Kan beda. Orang pada nyari lembur. Jangan salah. Iya kan? Besar, Bu. Iya, banyak nyari lembur. Sekarang yang itu dia turunnya itu kemana dulu? Kalian turun di garmen, turun ini. Aduh nggak enak nih, udah nggak ada lembur. Pandemi ini loh nggak ada lembur, malah dikurangi. Malah dia nggak mau. Karena lembur itu dia suka gitu loh. Jadi makanya bahasa siapa dulu itu untuk siapa. Kita tidak bisa melarang perusahaan memakai istilah-istilah tertentu. Itu pokoknya MSDM itu enaknya perusahaan terserah asal tidak keluar dari undang-undang. Kecuali ada undang-undang yang menyatakan bahwa bahasa lembur tidak boleh. Gitu Divo. Sebenarnya bukan gitu. Gitu Divo. Bu, tapi kalau dalam upah ya Bu, pernah kan kawan saya rata-rata kebanyakan karyawan PT di Tanjung Uban, Bu tahu BA Bintan Institute. BA Bu. Jadi itu dia tuh gini, dia kontraknya itu pertengahan puasa habis atau apa, tapi sebenarnya kan Bu kalau kita udah masuk ini setahu saya Bu setelah itu kembali lagi ke peraturan perusahaan, tapi kalau kita sudah masuk setengah puasa habis kontrak kita tetap dapat THR atau tidak tuh Bu walaupun kita habis kontrak di pertengahan ya Bu? Nah harusnya dapat. Nah ini kan empati dan simpatinya seorang pimpinan kayak gitu ya.
Jadi gini, ngomongin gitu jadi Bunda Haris ingat masa lalu nih. Bunda Haris dulu itu juga bermasalah, harusnya dapat kontrak perusahaan asing. Itu tidak diberi speser pun coba. Kita lapor Dipnaker, pernah lapor Disnaker. Malah Disnaker, pihak Disnaker datang ke perusahaan itu, dia enak aja lenggang bawa sesuatu. Tetap aja yang stafnya nggak dapat. Karena gini, aduh susah juga ya. Kok kita malah memberikan ruang pihak Disnaker untuk itu, memberikan itu gitu loh. Apa namanya, alat gitu, alat untuk menerima gitu ya, menerima sesuatu dari perusahaan tersebut, tapi nggak ada jalan keluar dari staff gitu kan, sedih kan? Nah itu loh, nah itu kenyataannya ada, nanti kalian juga akan ketemu kenyataan kayak gitu. Sekarang lebih baik ya, sudah lebih baik sekarang sebenarnya, hitung-hitungannya lebih baik, ada upah minimum tinggi, ini udah lebih baik. Dulu tuh Bunda Haris tuh kayak cuma ya istighfar aja, ya Allah istighfar aja, istighfar, semoga dicukupkan gitu aja gitu. Ya memang benar dicukupkan deh, ketika kita dizolimin gitu, itu benar dizolimin sebenarnya. Tapi terus apa daya kan Bunda bilang tadi itu. Perusahaan punya seenak-enaknya kayak gitu. Sebenarnya kalau mau jujur banyak sekali yang tidak sesuai dengan peraturan banyak di peraturan, udah bagus di peraturan. SDM itu sendiri yang tidak menerapkan gitu loh. Susah kan kalau udah ngomong kayak gitu. Jadi ya berdoa saja, kalian tuh berdoa semoga diberikan kemudahan, gitu, kemudahan rezeki. Kalau perusahaan orang ya harus ikutin aja, gimana lagi. Ya kita nggak bisa berontak, nggak bisa ngomel-ngomel, nggak bisa ini. Cuma kita teorinya, kalian udah punya teoritis nih. Kalian udah bisa memberikan kesimpulan. Oh, perusahaan ini berarti nggak sesuai dengan peraturan ini. Oh, perusahaan ini melanggar peraturan ini. Dalam hati aja, ya kan? Oh, nah abis ini aku keluar aja deh, pindah aja gitu. Gitu, Divo. Ya Bu, kayak kalau bagi Ibu ya, pelatihan dan pengembangan itu perlu nggak dalam perusahaan, Bu? Soalnya gini, Bu, banyak kasus di sini kan mentang-mentang anak ini tamatan SMK, tapi kan SMK kan belajarnya secara umum, bukan terperinci, Bu. Jadi masuklah perusahaan. Jadi pihak perusahaan itu udah berharap anak ini sudah bisa menguasai, padahal kan dia belajar secara umum. Pernah itu barang itu sudah dikirim ke Singapura, ternyata di reject karena ada kesalahan. Yang dimarah-marah kan karyawannya, padahal kan pelatihan dan pengembangan yang diberikan perusahaan tidak ada. Makanya orang tuh bertanya pada saya kan, karena saya mahasiswa kan, ini gimana Bu, maksudnya gimana nih orang ditanya kan. Saya pun bingung nak ngejawabnya Bu, kayak mana gitu coba. Nah oke. Sekarang kan udah MSDM nih. Oke, tadi kan ada perencanaan ya. Kita sebelum merekrut ada perencanaan dulu ya, planningnya. Lalu nanti perencanaan ini analisanya, identifikasi kebutuhannya apa. Terus nanti baru buat rekrutmen. Rekrutmen ini berdasarkan mau proses apa, mau internal, eksternal, mau terbuka, tertutup. Kalau tertutup itu biasanya nyari mantan karyawan lama atau dari cabang lain diambil. Kalau terbuka itu mau nggak mau harus menggunakan medsos sekarang ya, terbuka diumumkan umum. Ini adalah ini apa namanya. Nah, ketika sudah dapatkan ini, orang udah pada daftar, tentu diseleksi. Ya, dari seleksi ini begitu sudah diseleksi diterima, dia berkewajiban untuk magang 3 bulan. Dalam magang 3 bulan itu harus memberikan pelatihan yang khusus sesuai dengan perusahaannya dia. Karena sepinter-pinter apapun tadi itu ya, IP-nya tinggi apapun, si anak itu mahasiswa tinggi apapun, tapi kan dia baru di kampus. Turun ini kan baru turun. Di perusahaan ini kan baru turun. Jadi perusahaan wajib memberikan pelatihan yang sesuai, yang identifikasinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Jadi nyambung, ya kan? Jadi nyambung. Tidak boleh dia menyalahkan yang belum melalui pelatihan. Karena pelatihan ini maksudnya 3 bulan awal itu sudah masuk pelatihan. Jadi setelah seleksi itu prosesnya adalah pelatihan. Ya. Itu pada pelatihan. Nah, setelah pelatihan baru itu penempatan, ya kan? Kalian ingat kan? Setelah penempatan itu baru hitung pengupahan, ya. Benar nggak? Terus ada apa namanya? Promosi jabatan, ya kan? Di situ ada kompensasinya, ya tunjangannya, ada apanya itu kan. Terus itu baru nanti karyawan itu dihitung loyalitasnya sampai sejauh mana. Nah, artinya pelatihan ini sudah tahapan yang keberapa ini? Ketiga loh. Jadi kalau ini dilalaikan, pelatihan dilalaikan,
pelatihan tuh minimal ya oke deh kalau misalnya nggak ada waktu, nggak ini ya udah sebulan. Tapi pasti harus ada sharing knowledge tuh harus ada. Atau perusahaannya kecil lagi seminggu mungkin ya nggak apa-apa. Tapi anak ini jangan diberi tanggung jawab yang melebihi di luar pelatihan ini gitu. Jadi supaya tidak ada kesalahan. Kalau yang tadi kan kesalahan ekspor itu kan ekspor harus dia harus mengerti dengan benar itu dokumen ekspor seperti apa, prosesnya ekspor seperti apa. Kalau dia baru terus lulusan SMA memang belum pengalaman, tiba-tiba tanpa pelatihan terus disalahkan ya nggak boleh dong. Ya kan? Itu mengada-ada perusahaannya berarti. Ya kan? Jadi kamu ingat bahwa itu teorinya bahwa ya ada perencanaan dulu. Dia meng-hire kita, berarti sudah ada perencanaan dong. Nggak asal-asalan saya nemu kamu tak jadikan nggak. Sudah ada rekrutmen. Itu kan proses rekrutmen kan panjang. Ngirim lamaran itu sudah sudah disortir berapa banyak lamaran kan. Baru seleksi. Seleksi itu kan juga nggak mudah. Wawancara berapa kali ini kan. Nah, baru sebelum turun kasihlah pelatihan. Gitu. Betul. Ya kan? Benar kan? Kewajiban. Itu kewajiban sebenarnya kewajiban. Tapi itu secara teoritis. Nah, apakah perusahaan itu menerapkan itu? Nah, masa kita teriak-teriak kan nggak bisa. Saya ahli MSDM loh, Bapak belum kasih pelatihan loh, ya kan nggak bisa gitu. Ya batin aja ya, semoga aja bisa diberikan kemudian nyari perusahaan yang baru gitu aja. Gitu. Ini saya nanya terakhir nih Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Menyenangkan tapi enak. Iya, soalnya saya kan di sini kan banyak juga keluhan kawan saya. Jadi ini kawan saya kalau menurut Ibu nih, kalau kita seorang pimpinan, kinerja karyawan kita menurun. Soalnya kita seorang supervisor atau ya HRD, karyawan kita kinerja menurun. Sedangkan dia ini malas-malasan, Bu. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kinerja dia yang malas-malasan dan menyebabkan kinerja dia menurun gitu, Bu. Gimana tuh, Bu? Itu bisa jadi karyawan tersebut bosen. Jadi harus rolling dengan staff lain atau dipindahkan di ini. Jadi ketahuan kalau menurun tuh bosen. Karena kan orang kan ada bosennya. Nah, bosen ini terus nggak ada beda-bedanya gitu. Atau mungkin nggak ada reward tertentu. Misalnya tidak pernah dapatkan reward atau bonus apa gitu. Flat aja gitu kerjanya. Gaji tok gitu mungkin. Kalau gaji tok tinggi sih nggak apa-apa. Gaji tok terus sedangkan kebutuhan si karyawan ini banyak, ya kan? Jadi ini harus beberapa banyak penyebab sih sebenarnya. Jadi beberapa solusi juga ada. Jadi gini, kalau menurun sekali kok berapa kali evaluasi menurun harus dipindahkan. Jangan didiemin gitu. Jangan langsung dikeluarin ya, dipindahkan dulu. Ditaruh di tempat yang lain apa gitu. Terus jadi kita menghargai kan dia sudah lama kerja kan. Nggak bisa langsung dikeluarin. Dipindahkan dulu jadi biar ada new atmosphere gitu, ada perbedaan, ada kesegeran tersendiri gitu kan anak orang kan gitu. Atau mungkin perusahaannya nggak pernah ngajak jalan-jalan gitu, setahun sekali biasanya kan ada ngajak jalan-jalan. Jadi karyawan tuh enak loh, gampang, mudah senengnya. Mudahnya gini, ajak aja jalan-jalan setahun sekali, terus nggak usah keluar negeri. Ya misalnya Jakarta ini yang deket-deket aja, bawa ke Ancol tuh udah seneng, udah foto-foto udah seneng. Bu, kalau menurut saya, kalau ini pandangan saya, mereka kayaknya mungkin karena peraturan baru UU Cipta Kerja ini, Bu. Di mana kan sekarang kan kontrak opsi permanen itu kontrak 5 tahun baru dapat opsi permanen kan. Kalau dulu kan 2 kali perpanjangan kontrak baru yang ketiga opsi permanen kan, Bu. Sekarang kan 5 tahun. Nah, mungkin gara-gara itu juga karena saya berbicara sama mereka tuh mereka berpikir gini, Bu. Kalau saya 5 tahun di kontrak, setelah 5 tahun kan tamatan baru banyak tuh. Tenaga saya otomatis tidak dipakai lagi. Saya dibuang, ambil yang baru. Jadi menurut mereka perusahaan ini terlalu kejam dengan peraturan yang baru yang ada nih, Bu. Karena untuk opsi permanennya itu kemungkinan kecil gitu, Bu. Karena kalau sudah 5 tahun mungkin kita ada berkeluarga pasti otomatis. Itu menjadi nilai yang negatif lah mungkin berkeluarga kan, Bu. Biasanya kalau di perusahaan gitu kalau udah berkeluarga kalau menurut saya, Bu, ya, dia ada penilaian yang menurun gitu, Bu. Iya, karena pasti banyak izinnya. Habis itu umur kita yang sudah semakin tua, kan otomatis setelah 5 tahun itu otomatis ya udahlah saya ngambil yang fresh aja yang baru tamat atau yang umur masih muda. Kan jadi opsi kita untuk permanen itu kecil, Bu. Itu kayak mana ya, Bu? Nah, itu perusahaan kayak gitu sebenarnya nggak bagus ya. Ada memang ketika dulu ada ya namanya
menggambar dulu kan, pintar melukis ya, ada tetangga tuh melukis pintar gitu, bagus banget gitu. Begitu ada namanya digital masuk, yang namanya desain digital, desain multimedia itu masuk, yang tua-tua dikeluarin semua. Sampai sakit hati dia. Sampai hati ya, memang kok bisa sampai hati gitu. Tapi ya itu kenyataannya perusahaan mereka, dia merasa lebih efisien. Terus orang yang lama kan gajinya tinggi. Yang baru tuh gaji murah dan lebih cepat. Gitu kan. Nah, gitu. Jadi gini, kalau menurut Bu Haris tuh gini, ya kita siap-siap ketika kita outsourcing, kerja outsourcing, ya sudahlah kita menambah uang itu disimpan menambah untuk mungkin usaha di rumah, sambil usaha di rumah. Jadi begitu betul tidak dibutuhkan, kita nggak kaget gitu. Atau misalnya menambah keterampilan. Nah, Bu Haris itu kan kenapa jadi dosen? Awalnya nggak sengaja sih. Dulu kan Bu Haris tuh outsourcing, perusahaan outsourcing terus, perusahaan Jepang itu. Tapi terus menerus, jadi berhenti nyambung 22 tahun itu begitu. Tapi memang karena gajinya tinggi, jadi nggak berasa. Terus perempuan juga ya. Nah begitu terakhir ada jenuhnya itu berhenti, turun di anak jalanan sebagai pendidik. Dari situ ternyata muncul keinginan untuk menjadi dosen waktu itu gitu. Karena Bu Haris itu kan banyak buku, jadi dari dosennya itu muda, banyak buku, terus suka nulis. Jadi ketika nggak ngantor, nulis, jualan tulisan gitu. Itu kalau perempuan tuh jualan tulisan, opini, artikel gitu di majalah apapun. Ada yang 250.000, ada yang 500.000. Tapi karena terus-menerus jadi banyak. Akhirnya lama-kelamaan orang kenal gitu kan. Jadi gitu. Jadi memang ya itulah kembali lagi bahwa itu perusahaan mereka. Selama pemerintah mengiyakan terus gimana? Mau ngomong apa lagi? Betul, Jadi Bu. ya kan, jadi ya kita nggak bisa salahkan apapun. Ya Ya, kita soalnya kawan kita sudah datang ke Disnaker, kata Disnaker kembali lagi ke peraturan perusahaan. Kayak gitu Bu, jawaban mereka. Iya. Nah, iya memang. Makanya sekarang peraturan pemerintah ada. Tapi kemudian identifikasi lagi perusahaan masing-masing, dia punya SOP sendiri. Nah, beda-beda. Makanya tadi apalagi mengganti bahasa, nggak boleh sebenarnya mengganti bahasa. Apa istilah-istilahnya dari itu nggak boleh. Gitu. Siap, Bu. Ya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada? Izin Bu, ada Bu. Oke, boleh Franciscus, silakan. Oke, baik Bu. Sebelum saya masuk ke pertanyaan saya mulai dengan cerita dulu sedikit, Bu. Oke, sip. Jadi gini Bu, saya punya kenalan relasi yang bekerja di sebuah resort Bu. Jadi dia ini di bagian tour guide, di bagian tour guide. Oh, tour guide, oke. Ya, saya cuman sharing aja tentang perusahaannya kayak mana, saya mau nanya gitu kan. Jadi saya bercerita tentang MSDM di perusahaan tersebut. Jadi teman saya ini memberikan informasi lah seputar HRD mereka gitu. Jadi yang saya dapat di situ ada satu pendapat bahwasanya MSDM itu yang di perusahaan itu ya Bu, itu dibutuhkan adalah orang yang mampu menguasai psikologi Bu. Dalam artian dalam artian di luar dari konteks konsentrasi kita gitu di dunia MSDM. Nah, jadi yang saya tanya balik ke teman saya, saya tanya balik, jadi apa gunanya dong gitu? Kami yang lulusan ekonomi, lulusan yang manajemen yang berkonsentrasi di MSDM, kalau di situ nggak dipakai, terus apa bedanya gitu dengan yang di perusahaan itu memakai lulusan yang berkonsentrasi ke jurusan psikologi gitu Bu. Jadi saya sekarang bertanya ke Ibu, kenapa perusahaan itu cenderung memerlukan orang yang mampu dalam ilmu psikologi, sedangkan MSDM itu adalah bagian ranahnya dia, ruang lingkup kerja dia gitu Bu. Jadi saya ingin bertanya gitu Bu. Oke, jadi gini, sebenarnya MSDM sendiri itu tergabungan dari 3 ilmu ya, psikologi, MSDM itu sendiri, terus kemudian hukum.
Kenapa demikian? Karena MSDM itu isinya adalah peraturan-peraturan semua, dan tentunya adalah berbadan hukum, legalitasnya ada. MSDM sendiri ini pengelolaan manusianya itu sendiri. Nah, kalau secara psikologi, nah itu tadi saya itu bicara tadi, bahwa ketika kita sampai hati di mana itu secara psikologinya memang kan kita lebih empatinya, simpatinya lebih peka gitu ya, psikologi. Nah, kalau psikologi dia memang terbiasa dengan mempengaruhi orang secara psikologi, terus bisa menarik perhatian orang gitu. Jadi dia tuh psikologi dia secara jiwanya gitu di ini. Kenapa dia lebih milih? Enggak juga sih. Tiga-tiganya itu harus berhubungan erat. Jadi satu divisi personalia itu harus ada sarjana hukumnya, harus ada sarjana MSDM-nya, dan harus ada sarjana psikologi. Sarjana psikologi ini itu mengetahui ketika dia mau meng-hire orang. Meng-hire orang dia akan cari tahu kamu kelemahannya di mana, kamu kekuatannya di mana. Nah, secara psikologi dia akan diangkat, ditarik gitu. Dia bisa menyimpulkan, oh, ada yang bisa menutupi kelemahannya, ada kelemahan. Nah, kalau MSDM ini tidak bisa terlalu vulgar menanyakan seperti itu. MSDM ini terampil di mana, terampil ini, tampil itu. Gitu. Tapi kalau hukum, dia akan mencari tahu misalnya ini benar nggak, dokumennya benar nggak, asli tidak, legalitasnya ada tidak. Terus bagaimana kalau misalnya berhenti dadakan gimana hak-haknya, hak dan kewajiban itu. Jadi tiga-tiga ini ilmu sebenarnya benar-benar dibutuhkan, bukan hanya karena psikologi. Mungkin itu di situ kembali lagi bidang usahanya apa dulu, gitu. Kalau pendidikan ya memang banyak psikologi, itu pendidikan. Tapi kalau misalnya di buruh nggak perlu psikologi. Oh dia pekerja keras kok, pokoknya dia kerja keras bayar lembur wis gitu, nggak mikir sampai jauh mana gitu. Terus kemudian di pabrik-pabrik juga nggak perlu psikologi. Yang penting adalah hukum dan MSDM. Hukum itu dia harus kuat karena di buruh itu kan pasti ada gejolak-gejolak, lonjakan-lonjakan gitu. Sebenarnya psikologi nggak ini sih. Psikologi ini karena lebih ke ini aja dia. Bagaimana mempengaruhi staf bisa nurut gitu. Bagaimana mempengaruhi staf supaya tidak terlalu protes. Itu psikologi itu ahlinya. Jadi dia bisa narik tahu ini jadi bisa ditarik gitu. Apa namanya? Apa istilahnya? Diri kita itu ditarik secara motorik halusnya itu ditarik. Kita secara tidak sengaja itu kita menjelaskan itu. Ditanya apa saja. Pancingan-pancingan pertanyaan orang psikologi itu kita lebih terbuka akhirnya. Akhirnya ketahuan kan. Nah, dari ketahuan itu akhirnya kita nurut. Itu. Makanya kenapa psikologi itu mungkin lebih dibutuhkan itu. Jadi kalau misalnya tadi Francisco sudah bulan depan kayaknya dia mau keluar deh gitu. Dapat kerjaan baru. Nah, orang psikologi mungkin tahu dia gejolak-gejolaknya. Dia akan dipanggil. Mungkin diberi apa gitu, tanya-tanya apa. Yang mengarah akhirnya Francisco itu nggak berpikir untuk keluar. Oh iya benar ya tadi dibilang ini. Oh iya ini gitu. Jadi mereka pandai memuji mungkin, pandai apalah seperti itu. Lebih ke hati secara psikologinya gitu. Itu. Tapi kalau kenapa sangat dibutuhkan tidak balance. Pokoknya 3 ilmu ini, 3 ahli ini itu dibutuhkan di personalia. Gitu, Franz. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu. Memungkinkan atau tidak, Bu, kalau misalnya kita sebagai lulusan manajemen, konsentrasinya di MSDM, itu mengambil pelajaran lain lah gitu, Bu. Istilahnya kita udah dapat titel manajemen nih. Kemudian kita ngikut pelatihan atau apa yang berkaitan dengan psikologi gitu. Boleh, kenapa tidak? Oke, berarti boleh kan, Bu? Boleh malah bagus. Makanya kan ada nilai plusnya. Jadi Francisco, Fran sama Divo sama-sama mau ngelamar di perusahaan A. Franz lulus MSDM plus ada pengetahuan, ada sertifikatnya psikologi.
Tapi Divo hanya punya MSDM, ya tentu kan kelebihannya diambil mana gitu. Gitu. Jadi kan Merdeka Belajar kalian dapat kampus Merdeka. Kemarin milih apa? Milih MSDM lagi enggak kan? Dapat nggak? Saya enggak, Bu. Nah, sekarang kenapa ngambil MSDM lagi, Frans? Kalau udah ahli MSDM, kenapa ngambil MSDM? Harusnya ngambil kewirausahaan. Kalau kewirausahaan, MSDM itu bagian dari kewirausahaan. Jadi kewirausahaan semua tiga ilmu ini diambil kewirausahaan semua sebenarnya. Jadi itu lebih luas kewirausahaan. Jadi mestinya jadi berbeda. Jadi kamu kan lulusan MSDM. Oke, sertifikat pendampingnya MSDM boleh. Nanti harus bisa nambah lagi sertifikat yang lain. Atau mau digital marketing gitu. Jadi saya MSDM mampu untuk marketingnya gitu, membuat yang gitu. Makanya nanti Bunda Haris kan tetap sharing untuk ini kan direkod ya untuk link YouTube-nya. Jangan lupa bantu Bunda Haris untuk subscribe ya, subscribe dan like. Siap Bu, siap. Siap Bu, Ya. aman Bu. Aman ya makanya. Nah di situ jadi supaya tahu tahu ilmunya gitu loh. Minimal kalau misalnya oh ya sekarang kan belum ada bukti ini, tapi saya tahu kok ini gitu. Jadi yang lebih luas itu kewirausahaan banyak banget. Kalau MSDM sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari peraturan wis. Sekarang peraturan terbaru apa di perusahaan digunakan atau tidak diterapkan. Udah kalian sudah ngelotok sebenarnya MSDM. Udah ahlinya ini. Cuma di pengalaman belum gitu aja loh. Jadi di match-nya itu belum begitu paham. Tapi kalian untuk teoritisnya sudah paham kalau semester 8 itu. Sudah mengerti. Udah dari 9 fungsi MSDM apa saja. Udah hafal itu. Ya kan, kayak tadi. Makanya dibilang pelatihan. Pelatihan itu baru ketiga, belum kemana-mana. Kalau ketiga nggak ada pelatihan, ya sudah, jangan bertahan di perusahaan itu. Gitu. Bikin pelatihan sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya ini dinamika kalian nanti ketika nyari kerja, yang pertama adalah cari pengalaman dulu, udah jangan hitung-hitung. Minimal setahun, nanti setelah itu baru tunjukkan gitu, unjuk gigi baru gitu. Jadi ini sertifikat ini bagus banget kalian nanti untuk cari pekerja karena kan udah ketahuan gitu apa SKKN-nya apa, kompetensinya apa. Jadi kalau kalian punya sertifikat MSDM ngelamar di digital marketing ya nggak diterima. Ya kan? Jadi harus tahu, saya punya sertifikat MSDM, ngelamarnya ya di MSDM, di staf personal ya. Jangan ngelamar di keuangan misalnya, berat. Gitu loh. Ngelamar di digital marketing ya nggak berat. Gitu. Gitu ya anaknya, jadi sesuai bidang gitu. Oke, ada lagi? Izin bertanya. Silakan. Ini saya mau berbagi aja, sekalian nanya kan. Iya. Saya pernah bekerja di PT produksi. Nah, jadi setelah masuk ke sana itu pertama kali saya itu ada training. Benar. Sudah dijelaskan mengenai SOP-nya. Tetapi saat saya memasuki langsung ke tempat kerja, itu ada trainernya, dan trainernya itu selama seminggu kita masih dipandu. Setelah itu dilepas. Padahal masa trainer itu selama sebulan. Kemudian yang saya jumpai di bagian produksi itu masih banyak karyawan yang belum menaati SOP, Bu. Sementara PT itu memproduksi alat kesehatan dan itu sangat ibaratnya sangat berbahaya gitu bagi itu kan dipakai oleh manusia nantinya. Jika ada kesalahan ataupun kesalahan sedikit dalam memproduksi itu bisa membahayakan nyawa manusia gitu kan. Tapi masih banyak karyawan yang ibaratnya mengabaikan SOP itu. Setelah training sebulan, nah setelah itu santai aja gitu Bu. Nah pertanyaan saya, mana tahu di antara kita kan ada yang menjadi HRD nantinya atau bagian office, nah itu bagaimana dari kita sendiri supaya karyawan itu mengikuti SOP-nya Bu? Berarti harus ada training K3, ada hazardnya, jadi bahayanya itu kita identifikasi.
Jadi apalagi kesehatan ya. Nah, SOP tidak diterapkan. Nah, kenapa tidak ditegur? Manajernya kenapa nggak menegur? Nah, itu produk kan. Nah, berarti produk dia masuk kualitas yang mana? Kalau dia asal-asalan berarti kualitasnya nggak bagus dong. Ya kan? Nggak melalui quality control gitu. Bidang kesehatan apa tuh? Masker misalnya. Masuk kesehatan ya itu ya. Untuk ini Bu, infus sama untuk darah itu. Oh, apalagi infus ya, ngeri ya. Oh, ya. Dia kebersihannya itu gimana itu? Kalau kebersihannya udah oke, cuman pada saat produksi kadang mereka itu misalnya nggak boleh memakai jam tangan, tapi masih ada gitu yang memakai jam tangan. Padahal kalau dari luar itu nggak tahu bakteri apa yang dibawa. Berarti harus ada petugas yang ngecek itu. Ya kalau misalnya ada surat peringatan gitu kan Bu. Ada surat peringatan. Ada kalau ketahuan gitu kan, itu ada surat peringatannya. Tapi kadang dari karyawan sendiri tuh agak susah dibilangin, istilahnya gitu. Berarti perusahaannya aman dong, nggak apa-apa. Karyawannya yang nakal, iya kan? Bener nggak? Ya, berarti karyawan nakal. Oh, udah pernah ditegur juga kan? Berarti karyawannya nakal. Kalau gitu karyawannya nggak bagus. Ya kalau kayak gitu ya jangan dipertahankan karyawannya. Ya kan? Di sisi lain kan kita ada karyawan yang bagus, petingginya yang nggak bagus. Di sini ada pengawas, sudah ada di teguran, berarti bagus dia. Berarti kualitinya bagus itu. Dia ada pengawasan itu. Cuma karyawannya yang tidak mau tahu gitu. Dia nggak niat kerja itu kalau menurut saya Bu Haris. Kalau karyawan kayak gitu tuh bikin dosa aja sebenarnya. Dia menerima uang tapi membahayakan orang gitu kan. Kenikmatan itu ya kan nggak boleh gitu kan, nggak bagus itu. Gitu. Jadi nanti kalian aja kalau kerja yang bagus, jangan asal-asalan kerja. Apalagi kan kita Rp1 aja yang kita terima itu dipertanyakan nantinya kan. Gitu. Jadi lebih baik kita yang aman-aman saja gitu loh kerjanya. Itu kalau ada yang kayak gitu ya berarti perlu apa namanya? Perlu di ini dia. Tapi pengawasnya tahu nggak itu? Karena nggak ketahuan tuh pengawasnya tahu nggak? Karena kasusnya banyak kan Bu, jadi CCTV diberlakukan dong, CCTV, ya kan? CCTV harus diberlakukan. Jadi ada beberapa pengawasan, tidak hanya pengawasan orang, pengawasan CCTV. Itu sayang banget itu kok sampai gitu ya. Apa karyawannya kok nakal banget ya gitu. Wah, ada ini kan kayaknya nggak sadar ya, ini karyawannya yang betul-betul nggak melibatkan diri di perusahaan itu sebenarnya, yang merasa bukan perusahaannya dia terus asal-asalan kan, gitu. Kalau itu sih itu Wida, berarti itu bukan itu kesalahan karyawan itu. Jadi tadi ini kesalahan karyawan, kalau ini Frans tadi kesalahan pimpinan ya. Iya baik. Jadi itu kesalahan karyawan, jadi harus diingatkan kalau bisa itu. Nyari kerja susah kok malah dia kerja seenak-enaknya, ya kan? Nggak boleh kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah jam 3 ini. Jangan lupa ini ya, apa namanya? Jangan lupa ini apa istilahnya? Isi absen. Dan nanti masuk Google Classroom ya, kayaknya nggak lengkap sih. Ini juga cuma 28 ya, udah tertulis 28 ya, ketahuan ya. Oke. Jadi di luar itu berarti ada yang nggak masuk ya ini ya. Nggak ada info juga ya. Oke, terima kasih banyak. Bisa ditutup. Ketemu lagi hari Minggu ya dengan Derinda namanya. Derinda hari Minggu ya, diingatkan di grup ya. Oke, bisa ditutup. Baik, Bu. Bisa ya, bisa ya ditutup ya. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya mahasiswa-mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ya benar ya. Oke, semoga
hari ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan nanti bisa digunakan dan diterapkan kalian. Jadi yang negatif jangan diambil, yang positif saja diambil, yang benar-benar aja, yang kebaikan aja yang diambil. Oke, kalian ini nanti turun ke lapangan, dan kalian adalah generasi penerus kami. Tentunya kalian terus semangat berkarya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga ya. Selamat berpuasa. Mantap. Ya. Baik, Bu. Selamat sore, Bu. Ya. Thank you, Bu, ilmunya, Bu. Makasih. Sama-sama. Ya. Jangan lupa